Kalau kalian dengar kata podcast, gue bisa bilang lu akan membayangkan sebuah acara di mana 2 atau 3 individu berbicara satu sama lain tentang suatu topik. Dan topik yang dibicarakan bisa dari apa saja, mulai dari edukasi, lifestyle, atau bahkan hanya ngobrol-ngobrol biasa. Walaupun begitu, kebanyakan podcast di market sekarang berfokus dalam topik edukasi, di mana biasanya ada suatu guest yang datang untuk diajak ngobrol dan ditanya-tanya tentang dirinya. Kurang lebih seperti interview tanpa rasa awkward yang biasanya terjadi dalam sesi interview yang formal. Segmen podcast ini sudah ada sejak tahun 2005, dan walaupun popularitasnya sedikit pada awal munculnya segmen ini, pada Mei tahun 2020 di mana dunia sedang dilanda bencana pandemi yaitu COVID-19 dan semua orang harus terpaksa dikarantina selama berbulan-bulan lamanya, hal ini tentunya membuat banyak orang bosan dan terisolasi. Ini membuat mereka menginginkan suatu social interaction, mau antar keluarga, teman, atau kerabat dekat. Dari pandemi ini, segmen podcast menjadi sangat populer di seluruh dunia, dikarenakan kita sebagai manusia secara natural menginginkan interaksi sosial dengan orang-orang. Dan salah satu cara untuk melampiaskan keinginan itu adalah untuk mendengarkan percakapan dalam suatu podcast. Ini bisa menurunkan hasrat atau keinginan untuk melakukan sosial interaksi di luar rumah, dan ini juga tentunya sangat membantu di masa pandemi itu. Tentunya dengan popularitas yang berkembang pesat, membuat banyak orang ingin mengkapitalisasi kesempatan ini. Dan tentu pada akhirnya banyak podcast baru yang muncul dan berjatuhan di waktu yang bersamaan. Antara karena tidak memiliki semangat untuk meneruskan podcastnya, host yang tidak disiplin akan jadwalnya, podcastnya tidak mendapatkan pendengar dan menyerah begitu saja, dan alasan-alasan lainnya. Tapi dari banyaknya podcast baru yang berjatuhan, banyak juga podcast yang menjadi populer dan sering diperbincangkan di kalangan masyarakat. Di antaranya ada podcast Close the Door by Deddy Corbuzier. Podcast Raditya Dika ya dari Raditya Dika. Ngobrol Sore Semaunya by CXO Media, dan banyak contoh lainnya. Dari artis-artis hingga korporat yang ingin masuk ke dalam dunia podcast. Segmen podcast juga memiliki beberapa jenis dalam pembawaannya. Yang paling banyak adalah interview podcast, di mana seperti yang udah gue sebut di awal, akan ada guest yang diundang untuk diajak berbincang bersama. Podcast yang sering melakukan ini contohnya adalah podcast Close the Door, The Joe Rogan Experience, CXO Media, podcast Raditya Dika, dan banyak lagi. Jenis kedua yaitu solo podcast, di mana host melakukan rekaman monolog atau sendiri. Jenis podcast ini biasanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, opini, melakukan sesi tanya-jawab, atau semacamnya. Contoh yang paling relevan dari jenis solo podcast ini adalah podcast Do You See What I See. Walaupun podcast Do You See What I See adalah tempat di mana narasumber bercerita tentang pengalaman horor mereka, ini masih termasuk dalam kategori podcast yang berjenis solo podcast. Jenis terakhir yang diketahui adalah multi-host podcast. Ini berarti ada lebih dari satu host yang membawakan acaranya. Multi-host mulai dari 2 hingga maksimal 4 host yang membawakan acaranya. Contoh dari jenis podcast multi-host adalah, balik lagi ke podcast Close the Door, dikarenakan untuk beberapa episode Om Deddy mengajak teman atau narasumber sebelumnya menjadi host bersamanya. Lalu selanjutnya ada podcast 5KG, Some Ordinary Podcast, Trash Taste, dan banyak contoh lainnya. Dikarenakan podcast merupakan tipe entertainment yang mudah untuk dikonsumsi oleh banyak orang dalam situasi apapun, ini membuat podcast bisa menjadi teman yang menemani saat sedang melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari mendengarkan podcast saat sedang bersih-bersih rumah, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, mengerjakan tugas kantor, mengedit, menemani saat sedang berkendara, dan aktivitas lainnya. Dan dengan banyaknya jenis podcast dalam segmen edukasi, ini sangat membantu untuk banyak siswa dan mahasiswa, atau bahkan untuk masyarakat pada umumnya, untuk mendapatkan informasi baru dan belajar di waktu yang bersamaan. Inilah kenapa segmen podcast di edukasi menjadi salah satu tipe entertainment paling populer di saat pandemi. Dari mudahnya untuk mendengarkan sebagai teman aktivitas dan suara background, bisa juga untuk menambah ilmu suatu individu. Berdasarkan hasil Research Sage Publication yang dikutip dari Entrepreneur, mendengarkan podcast bisa memberikan efek yang sama seperti membaca buku. Seperti membaca, mendengarkan podcast bisa merangsang otak dan membuatnya menghasilkan gambar yang lebih jelas dalam pikiran. Jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan dari membaca buku. Tentunya ini juga membuat pendengar bisa lebih merasa terinvest secara emosional dan tertarik kepada cerita atau narasi yang sedang dibawakan dalam podcast tersebut. Podcast juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengembangkan diri sendiri. Dikarenakan dalam sebuah podcast bisa ada banyak perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, membuat pendengar bisa berpikir kritis dan mendapatkan inspirasi yang menarik, terutama bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang kreatif. Satu lagi manfaat yang mungkin kalian tidak sadari adalah dengan mendengarkan sebuah podcast, Anda menjadi pendengar yang baik.
Bukan hanya karena Anda ingin mendengarkan sebuah podcast, tapi karena Anda fokus dalam menggambarkan apa yang sedang disebut atau dibicarakan dalam podcast itu sendiri. Saat mendengarkan podcast, mau itu sebagai entertainment yang sedang dinikmati atau teman aktivitas, otak Anda akan terus bekerja dan mencoba untuk terus membuat Anda mendengarkan podcast tersebut. Apalagi jika topik yang dibicarakan adalah topik yang Anda minati. Bukan rahasia lagi bahwa banyak podcast-podcast yang populer untuk mendapatkan banyak revenue atau penghasilan ekonomi yang besar. Mau itu berbentuk dari AdSense, membership YouTube, Patreon, atau versi Indonesianya yaitu Saweria dan Traktir. Dan dari kesuksesan podcast-podcast inilah yang juga membuat banyak orang ingin ikut untuk membuat podcast, berharap podcastnya juga ikut populer dan bisa mendapatkan banyak duit dari hasil ngobrol doang. Walaupun itu bukanlah hal yang tidak mungkin, banyak preparasi yang dilakukan di belakang layar tanpa sepengetahuan para penonton atau pendengar. Deddy Corbuzier sebelum memulai podcastnya yaitu Close the Door, melakukan banyak research dan preparasi yang bahkan memakan banyak dana dan waktu untuk disiapkan. Dikutip dari podcast CXO Media dalam episode yang mengundang Radit dan Om Deddy sebagai guestnya, Om Deddy berkata, Ketika gue mencoba podcast, gue pelajari Radit, gue pelajarin Joe Rogan, gue pelajarin yang lain, itu gue belajar sampai 6 bulan, 7 bulan. Sebelum lo mulai? Sebelum gue mulai ke podcast. Iya. Walau di permukaan sebuah podcast hanya terlihat seperti hal yang gampang untuk dilakukan dan hanya modal ngomong doang, ada banyak hal yang harus dipelajari dulu sebelum memulainya. Dan kurangnya pengetahuan inilah yang membuat banyak podcast lainnya untuk angkat kaki dan hilang dari sebuah platform. Kembali ke poin sebelumnya, walau hasil dari kesuksesan sebuah podcast terlihat seperti hanya berdampak baik kepada pemilik podcastnya, sebenarnya ini juga berdampak baik kepada pendengarnya. Dengan dana lebih, sebuah podcast bisa mengupgrade equipment dan studio yang bisa berarti kualitas audio yang lebih tinggi, dan pemandangan baru bagi pendengar yang menonton lewat YouTube. Atau dalam aspek lain bisa juga berdampak baik bagi pendengar bila sebuah podcast melakukan giveaway, seperti yang dilakukan oleh Om Deddy dalam bentuk giveaway laptop. Bahkan gua aja juga ikut berpartisipasi dalam giveaway itu. Seperti yang gue sebut sebelumnya, kualitas sebuah podcast bisa menjadi penentu apakah podcast itu akan menjadi sukses atau tidak. Tapi apa yang dimaksud dari kualitas sebuah podcast? Mari kita lihat lebih dalam. Kualitas yang gue maksud bukan hanya dari segi equipment dan tempat, tapi dari segala aspek. Mau itu dari cara perekaman podcastnya, pembawaan dari host podcastnya, topik yang sedang dibicarakan, guest yang diundang, konsistensi episode yang diupload, mau itu dari durasi hingga jadwal perilisan episode. Jika hal yang baru gue sebut itu masih belum bisa membedakan apa bedanya podcast yang berkualitas dan yang tidak, komparasi yang gampang salah satunya adalah podcast yang direkam melewati call Discord dibanding podcast yang direkam dari sebuah studio secara offline. Dari sini sudah terlihat perbedaannya secara metode. Tapi bukan berarti semua podcast yang melakukan rekaman secara offline di studio itu bagus semua. Jika pembawaan oleh host dan guestnya tidak menarik atau basa-basi yang biasa aja, banyak yang akan bosan dan memilih untuk berhenti mendengarkan percakapannya. Tapi bagaimana cara percakapan basa-basi jadi menarik? Perkenalkan Trash Taste, podcast anime yang kebanyakan episodenya malah nggak ngomongin anime. Sebaliknya mereka malah kebanyakan ngomongin tentang hal lain yang sama sekali nggak ada kaitannya sama anime. Tapi itulah yang membuat mereka menarik, hanya 3 teman yang sedang mengobrol bersama. Tapi bagaimana mereka bisa sesukses ini? Gua akan ngomongin ini di video selanjutnya di mana gua akan secara spesifik ngomongin tentang Trash Taste. Kembali ke kualitas, dari faktor sebelumnya yaitu konsistensi durasi atau jadwal upload, ini juga bisa berdampak ke sebuah acara podcast. Walau bisa dibilang dampak yang kecil, gue akan ambil contoh dari podcast Om Deddy dan Trash Taste. Dimana jika kita lihat ke channel YouTube-nya Om Deddy, kita bisa lihat bahwa jadwal dia dalam mengupload video bisa dibilang random dan kadang sampai 1 episode per hari. Kita komparasi dengan Trash Taste, di mana mereka memiliki jadwal tetap dalam mengupload episode baru, yaitu setiap hari Sabtu jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi jika kita kembali lagi ke channel Om Deddy, kita juga bisa lihat bahwa durasi dalam episode podcastnya cukup random. Berkisaran dari 22 menit hingga kurang lebih 1 jam. Tapi di Trash Taste, kita bisa selalu expect durasi episodenya berkisaran kurang lebih 2 jam. Jadi podcast memang modal ngomong doang. Secara teori iya. Semua orang bisa membuat sebuah podcast, apapun latar dan background mereka. Semua orang bisa membuat podcast. Tapi apakah setiap orang bisa membuat podcast yang sukses? Itu adalah pertanyaan yang berbeda. Jadi walau di permukaan membuat podcast itu mudah, sebenarnya banyak pikiran yang masuk ke dalamnya. Dari persiapan ide, tema, topik, host, guest, equipment, dan hal lainnya yang ada di belakang layar. Podcast adalah suatu form of entertainment yang sudah menjadi mainstream di zaman sekarang. Dengan sibuknya orang-orang dengan pekerjaan mereka, podcast adalah salah satu entertainment yang mereka masih bisa nikmati walaupun sedang bekerja.
Ini juga menurut gue kenapa podcast menjadi populer belakangan ini. Untuk gue sendiri, podcast bisa menjadi tempat untuk belajar hal baru, mendengarkan experience orang lain, dan belajar dari kesalahan atau kesuksesan mereka. Bisa juga menjadi teman di saat gue sedang bosan atau melakukan kegiatan lainnya. Mendengarkan kisah horor dari Do You See What I See atau RJ5, belajar hal baru tentang suatu topik, atau seseorang dari podcast Close the Door, ya bahkan kadang membuat dengerin klarifikasi, atau bahkan gue hanya mau dengerin 3 orang ngomongin tentang berak, debat tentang ayam, dan kadang anime. Trash Tash adalah jawabannya. Poop Why was the Subnautica. poop specifically? To be fair, name another crafting game where you can poop in. Jadi ya, dengan banyaknya jenis dan tipe sebuah podcast, pasti ada satu podcast yang bisa cocok dengan semua orang. Hanya perlu waktu untuk mencari dan menemukan podcast yang cocok tersebut. Dan dari pertanyaan apakah dari modal ngomong doang bisa sukses? Iya dan enggak. Karena kalau lu memang cuma modal ngomong doang tanpa pre-planning yang bagus, podcast lu nggak bakal kemana-mana. Di sisi lain, podcast yang benar-benar memberikan effort untuk membawakan podcastnya akan diapresiasi lebih oleh masyarakat. Bukan berarti lu juga harus punya studio dan equipment harga jutaan untuk membuat podcast yang terlihat effortnya. Jika memang tidak memiliki tempat untuk melakukan recording, di rumah sendiri atau bahkan dalam Discord call juga sudah bisa. Hal terpenting adalah pre-planning dan belajar tentang ilmu membawakan podcast. Jika kalian benar-benar serius dan bertekad dalam membuat sebuah podcast. Terima kasih kalau lu udah nonton video gue sampai sejauh ini. Gue hanya punya satu permintaan lagi, yaitu untuk lu tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke temen lu yang mungkin tertarik dengan dunia podcast. Gue juga sedang mencoba untuk mendapatkan 100 subscriber pertama. Jadi kalau masih belum, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Dan kalau lu suka dengan tipe video seperti ini dan mungkin ingin mensupport gue secara finansial, bisa melewati link traktir di bawah. Dan nama lu akan gue taruh di end screen seperti ini. Sekali lagi, terima kasih.